Jadi kalau beramal soleh pada hari-hari ini tidak dikalahkan oleh jihad. Padahal ini jihad sangat tinggi, sangat dahsyat. Walal jihadu fisabilillah. Jadi apapun aktivitas amal soleh yang dilaksanakan di hari-hari 10 hari pertama itu sangat dicintai oleh Allah. Ya, amal soleh yang penting amal, bukan amal soleh. Kalau amal salah akan dibenci. Kalau amal soleh paling disukai. Bahkan tidak dikalahkan oleh jihad. Illa kecuali kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang yang keluar, ya orang yang keluar dengan dirinya dan hartanya, artinya keluar berjuang di jalan Allah, ya mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala, falam yarji' min dzalika bi syai', sehingga tidak ada satu pun yang kembali, ya, kecuali memang orang yang berjihad dengan hartanya, dengan dirinya, sehingga tidak ada yang kembali itu. Nah, itu lebih afdal tentunya. Nah, tapi tidak mau cari mati. Tapi pada intinya bahwa amal soleh apa saja di 10 hari pertama ini itu sangat-sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini yang kita coba menjaga diri melakukan amal soleh. Ya, saya katakan tadi amal soleh ini berbagai bidang. Amal soleh itu adalah amal yang dinyatakan baik oleh agama. Ya, yang punya kemaslahatan baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Ya, jadi keistimewaannya. Nah, kita lihat keistimewaan yang lain. Ya, amal soleh apa saja yang kan banyak ya. Amal-amal soleh yang dapat kita lakukan. Tetapi kita bisa melihat juga dari sisi lain. Ya, contoh misalnya apa saja amalan yang istimewa pada 10 hari ini. Ya, 10 hari pertama. Nah, ini ya, yang pertama adalah kita upayakan dalam satu ini adalah sholat pada waktunya, ya sholat pada waktunya. Nah, kan itu yang utama. Kemudian kita juga bisa memperbanyak sedekah, ya sedekah zakat. Ya, kalau zakat ini sudah mencapai nisab, ya pas bertepatan dengan ini, itu luar biasa sekali. Ataukah belum masuk waktu haulnya, tapi sudah mau diawali dengan zakat, boleh saja. Jadi boleh berzakat sebelum waktunya. Ya, yang tidak boleh itu kalau sudah lewat waktunya ditunda-tunda. Tapi kalau berzakat sebelum masa haulnya sempurna, maka itu hukumnya boleh. Kalau mau ditepatkan dengan 10 Zulhijjah. Ya, berpuasa pada hari ini. Terlebih khusus pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Jadi hari Arafah. Nabi pernah ditanya, su'ila an shaumi Arafah. Maka Nabi SAW, ya, asibi yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Jadi berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu, ya, itu adalah menghapuskan dosa. Jadi menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, ini berarti dahsyat sekali. Ya, di mana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum berpuasa tanggal 10 di 10 hari pertama? Atau kemudian tanggal 1? Karena fenomena yang kita dapati, berpuasa mulai tanggal 1, 2, 3, sampai dengan tanggal 9. Apakah boleh kita berpuasa? Apakah memang Rasul sudah pernah berpuasa pada tanggal, ya, pernah berpuasa di 10 hari pertama itu? Ya. Atau karena Nabi tidak pernah? Nah, ini namanya termasuk hadis-hadis muskil.
hadis muskil. Yang pertama karena ya, memang ada satu riwayat Nabi SAW dari riwayat Hafsah bahwa Nabi SAW itu berpuasa di 9 hari pertama. Ya, 10 hari pertama kecuali tanggal 10. Ya, jadi kalau riwayat ini, ya, walaupun riwayat ini diperselisihkan, ada yang hasan, ada yang lemah, ya, karena ada perawi yang majhul, ya, yang menyatakan bahwa Nabi berpuasa 9 hari pada bulan Zulhijjah. Yang kedua, memang ada riwayat bahwa Nabi SAW, ya, dari riwayat Aisyah, jadi sama-sama istri Nabi ini. Ya, kalau Hafsah, riwayatnya Hafsah bahwa Nabi SAW berpuasa pada tanggal 9 hari di bulan Zulhijjah. Lalu ada riwayat yang lain dari Aisyah, ya, dan riwayatnya Muslim. Dari segi kualitas sanadnya, hadis ini tentu lebih kuat daripada yang pertama. Karena riwayatnya Ahmad. Kalau yang pertama riwayat Ahmad, kalau yang kedua ini riwayatnya Imam Muslim dari Aisyah istri Nabi SAW. Di mana beliau menyatakan, ma ra'aitu Rasulullah, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu sha'iman fil ashr qatun. Tidak pernah melihat Nabi berpuasa 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah sama sekali. Jadi ini menafikan. Riwayat Aisyah menafikan Nabi bahwa beliau tidak melihat Nabi SAW berpuasa di 10 hari pertama. Ya. Bahkan Nabi SAW dan yang lain mengatakan, lam yasum al-ashra. Nabi tidak berpuasa pada 10 hari tersebut. Nah, ini kan dua hal yang bertentangan. Jadi satu, riwayat Hafsah menunjukkan bahwa Nabi berpuasa 9 hari, tapi Imam Muslim Aisyah menyatakan Nabi. Nah, bagaimana cara menggabungkan? Secara kualitas hadisnya Aisyah lebih kuat daripada riwayat Hafsah. Bahkan ada yang melemahkan. Muttarib namanya. Muttarib itu artinya goncang. Ya, sehingga kita simpulkan bahwa yang utama itu khususnya adalah berpuasa di tanggal 9. Itu sudah kuat sekali. Yom Arafah. Adapun yang tanggal 1, 2, ya kalau ada yang mau puasa silakan, tapi tidak seperti kedudukannya berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, saya lebih condong ke bahwa yang utama itu tanggal 9. Nah, tanggal 1, 2, 3 tidak sama kualitasnya dengan tanggal 9. Ya, sehingga tidak bisa tidak dipermanenkan, ya. Seperti berpuasa 9 hari berturut-turut, 1 sampai dengan 9. Di putusan tarjih yang menjadi putusan itu hanya tanggal 9 saja. Artinya yang berpuasa tanggal 9 walaupun boleh tapi tidak dituntunkan. Hanya secara kuat. Tapi dengan dasar tidak menafikan yang berpuasa itu. Misalnya tanggal 10 hari berturut-turut. Jadi kalau 10 hari berturut-turut menurut tarjih tidak dituntunkan. Yang ada adalah tanggal 9. Artinya kalau dituntun, kalau ada yang berpuasa ya tidak salah. Atau ada yang berpuasa hanya memperbanyak Senin Kamis. Nah, Senin, Kamis, atau ke beberapa amalan sunnah. Tapi yang tanggal 9, ini yang harus dijaga. Jadi istilahnya ini yang muakkadah itu tanggal 9. Kalau yang lainnya ini geru muakkadah, tidak ditekankan. Tapi untuk memperbanyak, maka tentu boleh saja dengan cara tadi, puasa di awal bulan, atau ke puasa Senin Kamis, atau ke puasa Daud. Yang intinya adalah memperbanyak ibadah-ibadah yang sudah ada sunnahnya sebelumnya. Tadi berkhusus pada tanggal 9 itu, pada tanggal 9. Baik, demikian. Selanjutnya, selain itu tanggal 9, jadi tanggal 9 itu kemudian boleh tanggal 1, 2, tapi tidak mutlak dan tidak dianjurkan, maksudnya tidak
tekankan untuk berpuasa berturut-turut mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Ya, karena tidak ditemukan riwayat yang kuat ya, dalam bersambung berpuasanya itu 9 hari berturut-turut. Ya, tidak ditemukan dalil yang kuat kecuali tanggal 9-nya saja. Baik, dalam hal selanjutnya apa lagi? Ya, diperbanyak terlebih khusus hari raya Idul Adha. Ya, kita laksanakan sholat. Itu nanti pada tanggal 9 Juli. Ya, 10 Muharram, 10 Zulhijjah. Nah, terkait dengan ini, hukum sholat Idul Adha itu adalah sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama lain mewajibkan. Seperti Imam Ahmad, Ibnu Hazm, kalau tarjih itu sunnah muakkadah. Artinya, ya, siapapun itu dianjurkan untuk datang. Makanya disunahkan itu pelaksanaannya di lapangan. Ya, di mana saja. Tapi kalau misalnya ya, di Gunung Bawah Karai, ya jangan, karena ada beberapa lokasi itu seperti di Bantaing, kami Baitul Arkam, ya ada guru yang suka membawa naik untuk lebaran di atas dan sholat di atas. Jadi kalau memang tidak ada tempat kecuali di Gunung Bawah Karai, ya tidak ada di Malinoka, tidak di mana, ya tidak tempat lapang, ya bisa saja. Tapi kalau sengaja naik untuk salat id di sana dengan keyakinan ada barakahnya, ada keberkahannya, ini harus dihindari. Ya, karena bisa mengarah kepada bid'ah. Karena ya, mengkhususkan apalagi naik di atas gunung ya, dengan keyakinan-keyakinan tertentu bisa kepada penyimpangan nanti. Buktinya juga para sahabat menyuruh baik laki-laki, perempuan, bahkan perempuan yang haid pun itu dianjurkan tetap datang. Tetapi tidak menghadiri salat jamaah Idul Adha. Dia berada pada posisi pinggir-pinggiran. Di pinggir untuk karena dia harus melaksanakan salat. Yang lainnya harus salat, yang lainnya tidak. Ya, cukup ya duduk saja, menjaga anak, ya, kalau ada dia bawa anak. Kemudian mendengarkan khutbah Jumat, dan juga sangat penting adalah mengikuti doa-doa di dalam khutbah Jumat, khutbah Idul Adha. Karena intinya adalah selain itu adalah salat, substansi salat itu selain salat itu adalah nasihat-nasihat khutbah dan doa-doa khutbah, sehingga semuanya bisa mendapatkannya. Ya. Kemudian yang kedua, setelah salat dianjurkan untuk berkurban. Ya, untuk berkurban. Berkurban ini dilaksanakan setelah salat. Jadi kalau ada yang berkurban sebelum salat, ya batal. Artinya tidak dianggap sebagai kurban, dianggap daging biasa saja. Nah, itu yang disebutkan ada seorang sahabat namanya Abu Bakar bin Niyar. Yaitu Nabi SAW mengatakan, Inna awwalu ma nabda'u fi hadhil yawm. Pertama kali apa yang kita laksanakan di hari ini, tanggal 10 itu, adalah an-nusalliyah, kita salat. Tsumma fananhar, kemudian itu lalu kita berkurban. Maka siapa yang berkurban ba'da shalah faqad asaba sunnatan. Maka siapa yang berkurban setelah salat sunnah, setelah salat id, maka sungguh telah mengikuti tuntunan kami. Tapi siapa yang menyembelih sebelum salat, maka tidak ada baginya kurban. Tapi hadza lahmun quddima liyahdihi. Ini sebatas daging saja yang diperuntukkan untuk keluarganya, tapi bukan bermakna kurban. Jadi kurban bukan kurban namanya. Nah, siapa yang harus berkurban di sini? Ya, semua yang berkemampuan. Yang berkemampuan itu adalah mereka yang punya kemampuan untuk membeli kambing. Ya, harga kambing 2 juta. Ya, harga kambing.
Kalau di Bontonompok berapa itu harga kambing satu ekor? 2 juta, di 2 juta satu. Jutaan Ustaz, satu ekor. Berapa? 2 jutaan. Nah, jutaan berarti satu kali, berarti gaji setengah gaji itu ya, bisa setengah gaji. Nah, bisa disisihkan, apalagi kalau dua, kalau pejabat Unismu ini sudah wajib ini, ya sudah wajib, sudah ada jabatan. Jadi Ibu Ernawati ini sudah wajib berkorban. Ya, suaminya wajib, tapi kalau istrinya belum. Ya, jadi kemampuan itu adalah kemampuan membeli hewan kurban pada hari hanya. Hari hanya. Bagaimana? Ada beberapa cara memang sahabat kaum muslimin semakin semangatnya untuk berkurban. Karena kurban itu adalah kurban untuk keluarga. Jadi kalau kita berkurban itu sebenarnya adalah haknya keluarga itu. Saya biasa sampaikan itu, orang yang tidak berkurban itu artinya mengabaikan hak keluarga. Nabi SAW telah menyatakan, likulli baitin adhiyatun fi kulli amin. Bagi setiap rumah itu satu kurban setiap tahunnya. Jadi kalau kita berkorban satu nama, maka artinya itu kita telah mengangkat, menyelamatkan satu keluarga. Maksud itu anaknya, anak-anaknya, perbanyak anak, istri, ya satu istri. Siapa saja yang menjadi keluarganya. Ya, kalau 2 istri ya masuk juga di situ. Ya. Kalau 10 anak ini ya masuk semua 10 anak. Yang penting telah menjadi tanggungan hidupnya. Jadi siapa saja yang punya hubungan kekerabatan, ada hubungan nafkah, maka dia akan masuk dalam kongsi kurban. Jadi kalau dalam satu rumah 10-20 orang, dapat semua itu 20 orang. Ada dengan atas nama satu. Artinya, bagi kepala rumah tangga memang, bagi para suami-suami, ini tidak ada sini suami-suami, ada juga. Kemudian ada yang mendengarkan dan disampaikan kepada suami-suami. Ada justru. Bahwa satu, misalnya ada satu kepala rumah tangganya itu, ya suami sudah masuk, maka itu akan mengcover seluruh keluarga yang ada di rumah. Ya, bahkan para sopir-sopir atau tukang-tukang yang kalau memang dia biayai, ya, jadi nafkahnya itu, maka dia masuk. Jadi siapa saja menjadi tanggungan hidup kita, kan seharusnya mereka kita kasih makan, minum. Tapi kita sisihkan dengan kurban, makanya dia juga dapat itu. Mereka karena kayak hak-hak mereka itu kita sisihkan untuk pembelian hewan kurban. Nah, bagaimana kalau istri mau tuang berkurban? Ada kasus kemarin ini di masjid atas nama suami. Ya, tapi yang masukkan duit, jadi yang masukkan duit itu adalah istrinya. Masuk ke panitia masjid. Setelah masuk panitia masjid, nama yang dimasukkan bukan ibu, nama ibu yang membawa duit, tapi nama suaminya yang masuk. Nah, setelah diumumkan bahwa ternyata bukan nama yang masuk, didatangi itu panitia. Ya, kenapa bukan nama saya? Ya, ibunya ini, apa suami saya? Dalam seperti itu, karena mungkin wajarlah hasilnya itu dari ibu atau istri. Ya, ada 2 cara sebenarnya boleh. Yang pertama boleh atas nama istri, ya, karena gajinya diambil dari gaji istri yang PNS. Suaminya kasihan belum dapat apa-apa. Ya, masih berjuang juga untuk bisa mendapatkan. Dari sini itu dibolehkan atas nama istri. Tapi diniatkan untuk keluarganya yang lain, suaminya juga masuk, anak-anaknya. Ya. Atau cara kedua, kasih itu dana kurban ibu itu ke suaminya. Nah, atas nama suami. Nah, karena suami adalah yang membiayai semuanya, menjadi nafkah semuanya, maka itu akan mendapatkannya. Ya, baik itu istrinya, anak-anaknya.
Atau sifatnya juga supaya kita mampu, boleh dicicil, tabung, ya. Tiap bulan kita masukkan, tiap bulan pada akhirnya didapat 1 ekor kambing, ya 2 juta. Nah, datang kan bonton numpuk siap di sana itu ada. Nah, ada kambing siap 1 ekor. Nah, boleh juga berkongsi dengan 1 ekor sapi. Nah, 1 ekor sapi ini, kalau 1 ekor sapi, ya bisa berkongsi 7 orang, maksimal 7 orang. Nah, kalau tidak sampai 7 orang, di 4 orang saja, ya bisa, yang penting sudah bisa beli sapi. Nah, sapi dengan seharga, sapi yang standarnya itu harus 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Pilih hewan, sapi yang berkualitas, ya sapi yang sehat, ya sapi yang bersehat. Nah, ini katanya bisa setengah gaji istri, bisa setengah gaji suami, boleh itu. Ini namanya syarikatul hayah. Nah, itu cocoknya itu berkeluarga seperti ini. Kalau suaminya tidak sanggup, istrinya yang sanggup-sanggupi. Ya, saling bermitra dalam beribadah. Ya. Dalam hal ini bahwa yang kita pilih itu adalah hewan yang berkualitas. Hewan yang berkualitas. Punya tanduk. Nah, pilih-pilih yang ada tanduknya. Nah, warna kulitnya juga boleh. Warna kulit putih, hitam, ya, yang berdaging, yang gemuk-gemuk. Ya, kami pilih yang kurus-kurus, tidak ada dagingnya, kelihatan tulang sumsumnya, ya karena dimensi kurban itu, selain itu adalah untuk tunduk kepada Allah. Jadi kurban itu sebenarnya dimensi spiritual yang lebih dominan. Jadi adanya ketundukan, apapun Allah katakan, ya kita terima itu. Kalau Allah minta mengorbankan sapi, ya kita kurban. Bahkan kalau keluarga, anak yang mau dikorbankan, seperti pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya. Lalu saat Nabi Ibrahim telah terbukti ketundukannya kepada Allah, bahkan anaknya pun siap disembelih, Allah langsung gantikan cepat dengan yang lain, yaitu berupa kibas. Nah, itu biasanya, itu kaidah sunatullah. Jadi apapun yang kita kerahkan kita korbankan dalam diri ini, itu biasanya Allah akan gantikan yang lebih baik. Walaupun mungkin sangat berat. Dan biasanya kalau itu bermudarat bagi kita, Allah akan gantikan. Allah ubah bentuk pengorbanannya. Nah, bukan yang itu yang dikorbankan. Ya, dengan cara yang lain. Ya, karena sunatullah itu Allah tahu apa kebutuhannya. Ini seharusnya bagi kita yang berkorban ini adalah upaya untuk bisa melahirkan jiwa-jiwa spiritual tunduk sami'na wa ta'na. Karena akan terbuka keberkahan. Kurban ini kan sebenarnya, ya kan harta itu sifatnya disukai. Nah, saat kita mampu mampu mengeluarkan apa yang disukai, itu berarti kita telah berkorban. Dan pengorbanan ini itu ada yang menyuburkan segala upaya kita. Jadi pengorbanan adalah menyubur segala amal soleh yang kita lakukan. Kan kita diminta untuk bercocok tanam, menanam kebajikan. Ya, di mana saja. Di mana saja kita berada, ya kita menanam kebaikan itu. Ya, di Unismu, apakah di SMP, di mana saja kita berada, harus ada kebajikan yang kita tanam. Tapi kebajikan ini akan subur kalau ada jiwa-jiwa pengorbanan. Kalau ada keinginan berbagi. Ya. Jadi selain ikhtiar itu ada daya upaya kita, kesungguhan kita, tapi jiwa pengorbanan itu akan menjadi pupuknya. Dia akan tumbuh subur. Dan ternyata dilihat oleh para sahabat. Sahabat ini amalnya, ilmunya biasa-biasa saja. Tapi karena jiwa pengorbanan hartanya, ketika Allah minta mereka berhijrah, serahkan semuanya. Rumahnya, bahkan keluarganya, hijrah ke Madinah, maka mereka dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi SAW, para nabi.
khairul quruni qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Nah, inilah jiwa-jiwa ini, ya, jiwa pengorbanan dalam rumah tangga. Jadi kalau dalam rumah tangga ini tidak banyak pengorbanannya, itu akan menjadi beban. Tapi saat kita mampu berbagi, insya Allah kan keluarga itu jadi berkah. Ya, minimal ada yang kurban wajib. Ya, kurban wajib itu kepada istri, kepada anak, nah, bagi rumah tangga ini. Nah, itu kurbanan. Ya, ada yang kalau kemarin saya sampaikan dalam beberapa bahwa perintah Allah itu kan sebenarnya makanan ruh. Ya lalu mungkin saya sampaikan ini. Setiap perintah Allah itu adalah makanannya ruh dan makanannya jiwa. Dan sekaligus ialah tempat rehatnya fisik. Jadi kalau kita mau rehat-rehat, datangi itu perintah Allah. Karena pasti fisik akan istirahat dengan melaksanakannya itu. Dan kalau hati ini lagi gersang, hati lagi lapar, haus, maka makanannya adalah telusuri mana perintah-perintah Allah. Itu dikatakan bahwa perintah Allah itu akan menjadi, melaksanakan perintah Allah menjadi makanan hati dan makanan ruhnya seseorang. Baik, saya lanjutkan dulu terkait dengan hukum-hukum yang ada di bulan Zulhijjah ini. Lebih memfokuskan banyak pembahasan. Nah, ini adalah diupayakan sunnah muakkadah bagi yang berkurban itu dalam satu rumah tangga minimal ada satu kurban. Nah, ada hukum-hukum bagi mereka yang berkurban ini disunahkan kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Ya, Nabi SAW telah menyatakan itu. Idza dakhalatil usyur, ya, wa arada ahadukum an yudhhiya. Jadi jika di antara kalian itu ada yang mau berkurban, ya maka janganlah ia memotong kuku dan mencukur rambutnya. Ini bagi mereka yang berkurban. Di atas nama siapa yang berkurban, maka dia yang menjaga itu disunahkan. Nah, bagaimana kalau kepanjangan kemudian dia agak risih, ya kan anjuran. Artinya bagi yang berkurban diutamakan untuk menjaga itu, tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku dan atau kebul-bul yang lain. Ya, bagi mereka yang keluarganya ya tidak wajib, tidak dianjurkan karena atas nama yang berkurban. Tapi pahalanya mereka bisa peroleh dalam hal yang diutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kaitannya juga dengan kurban ini, kan banyak yang mereka menyatakan ya, bahwa kurban di tempat luar misalnya. Ya, misalnya di Saudi Arabia ada yang berkurban di sini, boleh. Artinya kurban itu bisa disalurkan kemana saja. Nah, seperti di Lasisme itu boleh membuat kurban lalu dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Misalnya buat rendang, ya, buat di kalengan, dan ini bisa bertahan lama. Memang pernah dilarang oleh Nabi SAW menahan daging lebih daripada 3 hari. Ya, tidak boleh disimpan hewan kurban 3 hari karena waktu itu masa paceklik, di mana para kaum muslimin sangat membutuhkan. Sebab kalau ditahan-tahan, tidak akan makan itu saudara-saudaranya. Nah, supaya terbagi semua, maka dilarang menyimpannya. Tapi sekarang dalam kondisi biasa, ya maka dikembalikan. Baik, saya kira ini masih ada 50 menit ke depan, nanti ada soal jawab. Ya, pada prinsipnya bahwa bulan Zulhijjah ini adalah bulan mulia, di mana ada aspek-aspek ibadah dan hukum yang harus kita perhatikan. Ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya ya sunnah. Karena itu sebenarnya adalah makanan ruh kita, makanan hati, dan inilah rehatnya kita di sini. Jadi kita bertamasya di bulan Zulhijjah. Sembari bertamasya di mana ini, di Pedenggoa, di Malino ya, atau Tombolok Pau. Di Bistolor, Ustadz. Oh, di Bistolor itu. Kemah Kader kayaknya. Iya. Jadi sudah bertamasya memang ini. Nah, digabung di situ juga. Ya, dengan amal saleh yang lain. Baik, saya kembalikan dulu ke
Iya, alhamdulillah itu tadi materi kajian kita seputar hukum-hukum pada bulan Zulhijjah terkait dengan bulan haram. Namun sebenarnya di sini ada juga terutama yang di kampung Ustadz ada juga yang salah paham menganggapnya bulan haram itu adalah bulan berhubung karena namanya haram maka dianggapnya bulan yang tidak bagus seperti itu. Padahal sebenarnya kebalikannya, justru bulan ini adalah bulan-bulan istimewa di mana di dalamnya kita tidak boleh melakukan kezaliman. Dan juga banyak tadi dijelaskan terkait dengan amalan istimewa pada bulan Zulhijjah ini termasuk berkorban. Nah, saya yakin teman-teman sekalian, Yunda, ada mungkin yang ingin ditanyakan atau untuk diperjelas. Ya, ada juga di chat. Dan mungkin yang ingin langsung saya persilahkan. Ya, sebelum dibaca, nah. Di chat. Ya. Chat yang dibaca dulu deh. Ya. Tanya Mi di chat, Kak. Ada di chat. Maksudnya dibacakan dari Rahmat IMM. Bagaimana hukumnya 2 kali melaksanakan sholat Idul Adha, Ustaz? Apakah benar Ustaz 10 hari di awal bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 malam terakhir Ramadan? Apakah ada dalil tentang ini, Ustaz? Ya. Langsung ke ini dulu. Hukumnya 2 kali melaksanakan sholat Idul Adha. Ini biasanya yang bertanya para ustaz. Saya baru ini malam ditanya-tanya ini. Sudah masuk pertanyaannya. Para ustadz yang mau ceramah khutbah di Idul Adha, di mana putusan tarjih berbeda dengan isbat Kementerian Agama. Nah, bagaimana hukumnya? Dalam masalah ini bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah mahdhah. Jadi sudah tentukan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Sungguh salat itu sudah ada waktu-waktunya. Salat subuh ada waktunya, salat maghrib ada waktunya, salat isya juga, salat duha juga ada waktunya, salat Idul Adha juga ada waktu. Kapan waktunya itu? 10 Zulhijjah. Nah, bolehkah ditangguhkan? Para sahabat pernah menangguhkan itu karena ada uzur. Uzur menangguhkan salat itu karena belum kelihatan di hari H itu, di hari H. Dan ternyata sudah lewat, sudah tergelincir matahari. Jadi sudah lagi bukan waktu salat Idul Adha. Karena waktu Idul Adha itu adalah waktu duha. Jadi mulai terbit mungkin segala, lalu sebelum salat duhur. Tapi kalau setelah duhur, sudah tidak ada lagi salat. Nah, Nabi pernah menangguhkan itu karena ya pemberitahuan saksi masuknya Id itu hari raya terlambat datang informasinya. Jadi keterlambatan informasi sehingga ditunda pada hari esok. Jadi ada uzur. Tapi kalau kita sudah tahu waktunya, misalnya tanggal 10 nanti, tanggal 9 Juli misalnya, hari Jumat, lalu tidak ada uzur yang lain, karena hanya mau khutbah, tentu ini tidak tepat. Maka cukup sekali saja. Pun kalau besok namanya duha, bukan salat Idul Adha, karena hanya 1 hari. Gitu. 1 hari yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Esokannya sudah bukan lagi namanya, ya tinggal salat duha saja. Jadi saya kira itu kalau tidak ada uzur, maka cukup sekali karena sudah ditetapkan waktu-waktunya. Yang kedua, apakah benar 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 malam terakhir Ramadan? Nah, ini memang tidak ada dalil khusus. Karena masing-masing punya keistimewaan. Ramadan ya, bulan berkah, di mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahannya itu, ya, keberkahannya. Apalagi di 10 hari terakhir, di mana situ malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita melihat secara zahirnya, hadis yang kita baca tadi, itu menunjukkan 10 hari pertama lebih mulia. Ya, kalau secara zahir. Artinya yang sangat dicintai. Ma min ayyamin. Kan itu tadi. Al-amal sholih fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam.
Jadi Nabi kan menyatakan tidaklah di hari-hari ini yaitu beramal soleh yang lebih dicintai oleh Allah. Jadi kalau kalimat lebih dicintai itu ada. Tapi kalau lebih afdal, belum tentu. Jadi termasuk amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah di 10 hari pertama. Itu berdasarkan hadis ini. Nabi SAW menjelaskan tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain kecuali di 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Nah, bagaimana dengan yang 10 Ramadan? Ya, keutamaannya juga ada. Boleh saja dengan keberkahannya, lipat gandakannya. Hingga ada istilahnya ada lebih cinta disukai, itu di 10 hari pertama. Ada lebih afdal dengan keutamaannya yang lain, berupa amalan digandakan, itu pada bulan Ramadan. Ya. Baik. Jadi seperti itu, Allah alam. Yang lain? Ya, mungkin masih ada yang lain, silahkan. Ada di ceknya nih, di chat. Hukum berkurban orang tua yang sudah meninggal. Ya. Ini kita kalau di Muhammadiyah sudah tarjikan, ini sudah putuskan. Putusannya tidak ada kurban bagi orang yang sudah meninggal dunia. Yang ada itu adalah orang yang masih hidup, karena ini kan beban. Kurban itu adalah perintah. Perintah berarti ada beban. Bebannya hanya diberikan kepada mereka yang masih hidup. Nah, kalau sudah hidup tidak ada bebannya. Tinggal menikmati. Hanya saja memang mereka melakukan itu supaya dapat pahala juga. Gitu. Jadi mereka lakukan supaya dapat pahala. Ya, dapat pahala. Bukan karena perintahnya, tapi karena inginnya dapat pahala. Maka caranya adalah gunakanlah nama keluarga yang masih hidup. Anaknya, ataukah saudaranya, lalu diniatkan bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Karena itu Nabi SAW telah menyatakan. Nabi SAW menyatakan bahwa ketika beliau berkurban, hada min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi dia berniat, ini adalah kurban untuk Muhammad dan untuk keluarganya Muhammad. Dan keluarganya kan ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia, maka dia sudah masuk di dalamnya. Jadi kalau kita mau mendapatkan agar orang tua kita sudah meninggal dunia dapat pahala juga, bisa dilakukan dengan cara ini. Orang anaknya yang berkurban, lalu diatkan juga bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, apakah potong kuku itu dapat mengurangi amalan kurban kita? Ya tidak. Ya, karena ini bukan menjadi pengurang terhadap amalan kurban. Ini kan sebenarnya amalan-amalan yang ada pada tanggal 10 Zulhijjah. Artinya kan ada poin ini. Ada poin yang akan didapat kalau itu mengikuti. Kalau itu terjadi misalnya, ya tidak mengurangi pahala, tentu akan luput dari keutamaannya. Yaitu keutamaan sunnah. Ya, untuk tidak potong kuku dan cukur rambut. Baik. Masih ada di chat Zoom, Ustaz. Ya, iya, itu yang potong, maksudnya itu potong kuku dan bercukur bagi yang mau ikut berkurban. Itu atas nama saja maksudnya. Jadi hadis Nabi kan mengatakan jika kalian masuk di 10 hari pertama dan mau berkurban, ada niat untuk berkurban, maka selama itulah kita harus jaga supaya tidak ada anggota badan ini, tubuh ini yang terlewat, artinya yang terbuang, kukunya, rambutnya, ini bagi atas nama yang berkurban. Tapi keluarganya, walaupun dia dapat pahala, maka dia tidak masuk anjuran ini. Artinya boleh saja dia potong, dia cukur, ya keluarganya yang lain. Ini ulama bersama apakah dia wajib atau dia sunnah. Kalau ditarik, ya menganggap anjuran sunnah dalam
10 hari pertama bagi mereka yang berkurban. Ya. Bagaimana yang baca khutbah 2 kali? Ya, saya mungkin bagi di sini. Kalau pimpinan persyarikatan tidak boleh sama sekali, karena ini dampak buruknya. Hanya saya sebagai pimpinan di majelis tarjih tidak mungkin khutbah 2 kali, kan pasti akan menjadi sorotan besar di persyarikatan. Tapi kalau misalnya ya ini dosanya apa sih, dalam kalimat tanda kurung, dosanya besar. Kalau 2 kali, kalau sifatnya hanya sekedar berkhutbah, khutbah itu kan tidak dipersyaratkan sebenarnya, bahwa ya yang penting mengisi. Khutbah ini masuk kategori sunnah salat Id, itu berbeda dengan Jumat. Jumat itu hukumnya wajib ada khutbah. Tapi kalau Idul Adha itu ya khutbah bagian dari kelengkapan. Sehingga kalau ada misalnya hari Jumat tidak ada yang bisa berkhutbah, masalah Idul Adha tidak ada yang bisa khutbah, ya salat saja. Artinya salat Idul Adha. Ya tidak perlu tidak khutbah, bahkan khutbah merupakan sunnah. Nah, sehingga kalau dilakukan itu ya sekedar khutbah berarti bukan khutbah, ya khutbah biasa, dianggap khutbah biasa saja. Dan ini tentu akan menyulitkan, karena khutbah itu dilaksanakan khutbah Id pada salat Idul Adha. Maka sebaiknya kalau menurut saya ya daripada sulit-sulit sendiri, ya bagus hindari. Nah, itu akan beban diri sendiri. Maka disampaikan lagi pada panitia masjid bahwa kami ini sudah ada putusan dan terkait dengan keyakinan, ya maka cukup ya sekali saja dicarikan pengganti yang bisa untuk bisa menggantikannya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada yang lain memaksakan juga, ya berarti sekedar khutbah saja, berceramah namanya, untuk mengisi. Saya kira itu kondisi darurat, ya. Tidak ada yang lain kecuali itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada di chat, Ustaz. Kuda bolehkah dijadikan sebagai kurban? Ya, ini kalau kita di putusan tarjih tidak ada kuda. Itu hanya unta, sapi, dan ya sejenis. Kuda ini tidak masuk ketiga jenis itu. Beda kalau kerbau. Kerbau itu ada kemiripan jenis dengan sapi. Gak bisa berkurban dengan kerbau. Apalagi dekat nama kurban. Karubah kerbau. Jadi dekat namanya kerbau dari kata karubah. Jadi di tarjih membolehkan itu berkurban dengan domba, biri, kemudian kerbau. Artinya dia kan sejenis dengan sapi. Hanya kalau kuda ini tidak sejenis dengan sapi, punya struktur tubuh yang sangat jauh berbeda, unsur-unsur dan sifat-sifatnya juga berbeda. Dan kebanyakan kuda kan digunakan untuk ya bukan hanya untuk makan, tapi mengangkat barang-barang. Al-khail wal bikar itu kebanyakan orang Arab menggunakannya untuk angkat barang, benda-benda yang cukup jauh, sehingga itu tidak dikenal kurban pada masa Nabi SAW dengan kuda. Iya. Ini Ustadz, ada juga kemarin teman di FB buat status katanya mau kurban tapi masih ada utang. Nah, menurut dia tapi dia tidak sertakan dalil, makanya banyak yang bertanya. Menurut dia lebih baik didahulukan hutang, misalkan hutang yang dalam jumlah yang banyak, misalkan puluhan seperti itu. Karena menurutnya itu wajib, sedangkan berkurban ini kan sunnah muakkad seperti itu. Jadi bagaimana itu? Sebenarnya Ustadz mampu, mungkin karena gajinya setiap bulannya itu misalkan banyak atau melebihi dari bisa 2 kali kurban. Tapi itu dia tabung untuk membayar utang-utangnya. Seperti itu Ustadz. Ya. Jadi kan utang-utang itu ada yang berbayar bulanan. Seperti para pengusaha itu banyak utang-utangnya. Ya, kan ada bisnis.
yaitu sampai miliaran, ya, yang harus dibayar. Tapi dia kelola, ada usaha yang dia kelola, di mana di situ dia menghasilkan. Maka usaha yang ada penghasilannya, dan itulah yang dibayarkan. Ya, sambil membayar nanti utang-utangnya. Nah, kalau begitu, pengusaha tidak bayar itu pada bantuannya para pengusaha. Tapi pengusaha di mana dia akan kelola, nah kan ada hasilnya. Nah, ada hasilnya, maka di sini tetap dia dianjurkan untuk berkurban. Karena utang piutang dibayar sesuai dengan waktu-waktunya tertentu, dan dia punya penghasilan dari hasil pinjaman, misalnya ke bank, kan ada pengelolaan. Nah, minimal sekali, kan sekali dalam 1 tahun. Nah, kemudian kedua, ya memang bahwa dia mampu pada saat itu, ya, karena tidak semua gajinya itu dibayarkan utang, kan gitu biasanya. Karena utang tahunan kan biasanya bulannya dibayar. Misalnya bulanannya itu dia bayar 2 juta. Lalu ada makanan sehari-harinya. Nah, ada yang tersisa, nah itulah yang diberikan. Nah, kecuali kalau mendesak, ada yang sifatnya mendesak, bahwa ada yang penagihnya. Nah, ini belum dibayar-bayar sama sekali. Nah, maka di sini tidak perlu dia berkorban. Maka kita lihat jenis utang piutangnya seperti apa. Apa utang piutang itu digunakan untuk mengelola bisnis, ya maka hasil bisnisnya yang digunakan itu. Tapi kalau memang dia berutang karena memang itu membiayai hidupnya, bisa bertahan hidup, nah, maka di sini tidak diwajibkan baginya. Perlu dilihat jenis utang piutangnya. Utang piutang berbisnis beda dengan utang piutang untuk memenuhi hajat kebutuhan primer. Nah, di sini yang tidak yang masuk situ. Nah, cocok itu dalilnya kalau ya idza ta'aradat al maslahah, kan ada namanya dalam kaidah fikih. Jika ini sudah lewat jam 6, jika bertepatan dua kemaslahatan, maka lihatlah kemaslahatan yang lebih besar, atau dua kemudaratan yang berbenturan, maka hindari bahaya kecil, ambil risiko kecil, hindari risiko, dengan menggunakan kalimat la yukallifullahu nafsan illa usaha, atau sisi lain adil yusrul, kami itu mudah, maka lakukanlah yang termudah baginya, yang tidak memberikan beban lalu membebani dirinya. Saya biasa juga menyatakan kalau misalnya bagaimana kalau berutang bulan itu tidak duitnya, tapi bulan depan dipastikan ada gaji itu bisa memenuhi kebutuhan, nah, itu boleh juga walaupun sifatnya berutang, tapi diduga kuat bahwa bulan depan ada penghasilannya yang ada gaji 13, dia dapat itu, ini dibolehkan karena dengan adanya indikator bisa bayar. Ya, Masih ada di chat sebelum Ustaz, sebenarnya tadi sudah dijawab, yang antara suami istri juga itu mungkin hampir sama dengan ini. ya. Ini apa bolehkah berkorban namun tidak sampai 1 bagian? Misalnya 1 bagian sekitar 2 juta, tapi saya bagi dengan saudara masing-masing 2 juta. Apa boleh? Ya, itu namanya memilih satu tapi bersedekah. Ya, itu namanya bersedekah ke saudaranya. Kan 2 juta. Masing-masing dia bayar 1 juta, berkongsi. Kalau berkongsi kepada kambing itu tidak ada. Dan kongsi misalnya 2 orang untuk beli kambing. Karena maksimal 1 kambing itu ada 1 orang. Caranya bagaimana? Yang satu itu yang menyumbangkan ke yang pertama atas namanya. Sedekah. Dan dia pun dia dapat pahala. Jadi satu dia dapat pahala kurban, atau dia sedekah kurban. Namanya sedekah. Jadi dia dapat pahala kurban yang pertama atas namanya, dan yang memberikan sumbangan dia dapat pahala sedekah kurban karena dianggap itu sedekah. Adapun di atas 2 nama, kambing itu hanya 1 atas nama 1 nama.
Tapi bisa diperuntukkan pahalanya kepada yang lainnya. Allah. Ya, syukur Ustaz atas ilmu yang telah diberikan pada pagi hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum kita akhiri mungkin ada statement dari Ustaz. Tafadhol. Sekarang Baik. kita jam 11. Ya. 6:11. Jadi makanan hati itu punya makanan wajib. Setelah melaksanakan, kenyangkan hati dan ruh dengan ibadah yang wajib. Itulah rehatnya kita. Rehatnya seseorang saat dia mampu melaksanakan sholat ataukah yang diwajibkan. Yang kedua, kurban itu adalah ketundukan kepada Allah. Saat kita mampu menundukkan di hadapan Allah, maka dialah yang akan menyuburkan amal soleh kita. Ya, bagi kita yang punya kemampuan, mari kita berkorban atas nama Allah, karena itu adalah salah satu cara untuk berbaik kepada keluarga kita yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kami